Chapter 3327, tentu saja, Cory John tidak senang kepada Harvey karena telah menyangkal perbuatannya. Bukan apa-apa jika dia hanya pria yang malang, tetapi dia bahkan tidak bisa mengakui fakta kalau dia melakukan segalanya untuknya, dia malu karena itu. Bagaimana dia akan pamer akan hal itu, dia tidak akan bisa memuaskan kesombongannya. Cory menatap Harvey dan mengejek dengan dingin, tidak peduli seberapa keras usahamu dan seberapa sering kamu melakukannya, kamu masih tidak akan memiliki kesempatan untuk bersamaku. Aku sudah menjadi murid luar dari Longman cabang Floatwell. Sementara kamu masih seorang pecundang. Sungguh, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ayo, kita masuk teman-teman. Cory mengibaskan rambutnya lalu melangkah masuk ke dalam gimnasium bersama teman-temannya. Harvey hanya melongo saat melihat punggung Cory mulai menghilang di depannya. Dia tidak yakin, apakah Cory sangat tidak beruntung atau dia hanya terlalu percaya diri. Kedatangannya ke sini hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dia diperlakukan seperti seorang penguntit yang mengikuti seseorang sampai ke sini. Harvey gemetar ketika pikiran itu muncul di kepalanya. Dia dengan cepat membuang jauh-jauh pikiran itu, sebelum dia berlari ke meja depan untuk menanyakan di mana lokasi ujiannya. Beberapa menit kemudian, Harvey tiba di lapangan sepak bola dalam sebuah ruangan. Seluruh tempat dipenuhi dengan meja yang sudah ditata. Sekilas pandang, tempat ini bisa menampung kurang lebih sekitar 1.000 orang. Harvey melihat beberapa lusin kamera pengintai di sekitar venue untuk mencegah segala bentuk kecurangan terjadi. Semua orang terlihat sibuk mencari tempat duduk mereka saat ini. Harvey berkeliling dan menemukan tempat duduknya yang berada di sudut ruangan. Sayangnya Cory dan teman-temannya duduk tepat di depannya. Harvey menarik kursi dan duduk dengan tenang. Cory berbalik dan menatap Harvey dengan tatapan jahil. Kamu masih akan menyangkalnya? Kamu pasti sudah membayar lebih untuk bisa duduk di sini kan? Bagaimana kamu bisa ada di sini jika tidak seperti itu? Harvey menghela nafas. Sudah kukatakan, aku di sini untuk berpartisipasi dalam ujian teori. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa duduk di belakangmu. Ujian teori, apa kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu tahu banyak tentang teori seni bela diri? Cory memelototi Harvey dengan sinis. Ini ujian Harvey. Mereka yang dilahirkan bukan dari keluarga seni bela diri, ataupun milik Longman, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lulus. Kenapa kamu masih mencoba berpura-pura sampai detik ini? Bagaimana dengan ini? Karena kau sangat tergila-gila padaku, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu lulus dalam ujian ini, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Jika tidak, kamu harus pergi dari sini dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Bagaimana menurutmu? Teman-teman Cory diam-diam menertawakan Harvey. Mereka percaya bahwa Harvey tidak akan berani menerima taruhan seperti itu. Si hidung coklat seperti apa yang mau menyerah untuk melihat bidadari mereka? Harvey sedikit mengerutkan kening. Tidak ada gunanya, seru Harvey dingin. Seorang pria parubaya berjalan menuju podium, sebelum Cory bermaksud mengatakan sesuatu lagi. Diam, matikan HP dan serahkan buku-buku kalian, ujian akan segera dimulai. Chapter 3328, waktu kalian hanya 2 jam, 60 poin akan menjadi nilai kelulusan buat kalian. Setiap orang yang lolos akan diurutkan dari skor tertinggi hingga terendah, hanya ada 100 dengan nilai teratas yang memenuhi syarat untuk kualifikasi. Jangan berbicara satu sama lain atau bermain dengan ponselmu selama ujian, jika ketahuan melakukannya, kalian akan didiskualifikasi. Seluruh penguji dan pemeriksa adalah murid Longman. Kepala pemeriksa hari ini adalah wakil pemimpin Longman cabang Floatwell, Fisher Bennett sendiri. Jika di antara kalian ada yang mengetahui kecurangan seseorang, kalian bisa melaporkannya kepada wakil pemimpin cabang Bennett. Kalian akan mendapatkan poin tambahan setelah dilakukan konfirmasi akan kebenarannya. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, selusin orang berdiri untuk menyambut para peserta ujian. Di antara mereka, seorang laki tua yang cukup kuat, memakai jubah dengan tampilan garang adalah yang terlihat sedikit mencolok. Pria parubaya itu, tidak lain adalah Fisher Bennett sendiri. Di Floatwell, seorang wakil pemimpin cabang tidak begitu mengesankan karena markas Longman berada di sana. Tetapi identitas itu sudah cukup mengesankan bagi seluruh dunia. Para peserta ujian dengan jelas menunjukkan rasa kagumnya ketika mereka melihat Fisher. Mereka berharap agar segera bergabung dengan Longman dan berada di bawah sayap Fisher. Setelah mendengar perintah Fisher, ruangan menjadi tenang. Peserta ujian dengan sabar menunggu kertas ujian dibagikan. Cory John tidak ingin berbicara lagi dengan Harvey. Dia bersandar di kursinya sambil memainkan kuncir kudanya, ujian teori yang hanyalah sepotong kue baginya. Sementara itu, Harvey dengan santai mengambil pena dan menunggu ujian segera dimulai. Saat ujian sudah dimulai, Fisher dan yang lainnya meninggalkan ruangan satu demi satu. Hanya tersisa 6 orang penguji yang berpatroli di tempat itu. Tentu saja, mereka semua adalah orang yang bertanggung jawab atas ujian saat ini. Karena mereka adalah murid Longman, para peserta ujian takut jika mereka mendekatinya. Tiba-tiba Harvey bisa merasakan tatapan cemburu yang memelototinya. Harvey sontak mengangkat kepalanya. Harvey sedikit membeku ketika dia menatap orang itu. Dia sama sekali tidak mengenal siapa orang itu. Cory mengangkat kepalanya sebelum dia menunjukkan tatapan menghina. Kamu melihatnya, dia adalah Wilbur Lee. Dia bahkan tidak layak untuk menjadi pelayanku. Dia berusaha mendekatiku sejak kami bertemu di Longman cabang Floatwell. Tapi aku bahkan tidak mau repot-repot untuk berbicara dengannya.
Dia hanya iri karena ada pria lain semakin dekat denganku. Jika kamu mau mengaku bahwa kedatanganmu sejauh ini hanya untuk mengejarku, maka aku akan menyuruhnya mundur. Jika tidak, kamu akan habis jika dia mencoba mengacaukan ujianmu. Harvey sama sekali mengabaikan Cory. Kedatangannya ke sini bukan untuk membuat siapapun merasa cemburu kepadanya. Ketika Wilbur melihat keduanya saling berbisik mesra, kekesalan tergambar jelas di wajahnya. Dia percaya bahwa hanya dia yang layak memiliki seseorang seperti Cory. Dia tidak akan berhenti untuk menghancurkan siapapun yang mencoba mendekatinya. Wilbur sudah berurusan dengan banyak pengejar Cory. Sejak hari ini, Harvey akan menjadi salah satu targetnya. Tapi Harvey bahkan tidak terusik. Di matanya Wilbur tidak cukup memiliki pengaruh apapun. Jika Wilbur mencoba, Harvey tidak akan segan-segan mengirimnya terbang dengan satu tamparan di wajahnya. Chapter 3329 ruangan menjadi sunyi, ujian dimulai. Tak berselang lama, kertas ujian telah dibagikan kepada para peserta. Ada 100 pertanyaan di dalam kertas itu, pernyataan pilihan ganda, benar atau salah dan isian kosong, tapi pertanyaan-pertanyaan itu cukup mendalam. Siapapun yang mencoba untuk mengacaukan ujian akan bernasib buruk saat itu juga. Bahkan Cory John dan yang lainnya mengerutkan kening begitu melihat kertas-kertas itu. Sementara Harvey York segera menjawab pertanyaan dengan begitu mudahnya tanpa mengubah ekspresinya. Para penguji terlihat begitu cukup santai, selain karena adanya lusinan kamera pengintai di ruangan itu, ujiannya juga terlalu sulit bagi mereka. Tidak akan ada gunanya menyontek jika peserta ujian yang lainnya juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya sendiri. Setelah berkeliling aula 2 kali, para penguji mencoba untuk mengerjakan ujian sendiri, mereka juga ingin melihat berapa skor yang mereka bisa dapatkan. Setengah jam sudah berlalu, Harvey sudah selesai dengan ujiannya meskipun waktu yang diberikan kurang lebih selama 2 jam. Bukan karena Rahel Hardy memberi Harvey semua poin yang tepat untuk dihafal, ada banyak pertanyaan menyangkut pengetahuan seni bela diri sejati. Siapapun yang berlatih seni bela diri sejati tentu dengan mudah akan menyelesaikan ujian itu, apalagi jika sampai menguasainya. Bagi Harvey itu hanya dasar-dasar saja, jadi dia tidak merasa kesulitan sama sekali. Harvey segera memeriksa kembali lembar jawabannya dan menyerahkannya kepada pengawas ujian. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan hanya duduk di sana. Para peserta ujian tersentak begitu melihat seseorang mampu menyelesaikan tes yang begitu sulit hanya dalam waktu setengah jam. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa melakukannya. Cory melihat lembar jawabannya yang baru selesai setengah, sebelum menatap Harvey dengan jijik yang terlihat begitu gagah. Baginya, Harvey ada di sana karena dia mengejar dirinya. Dia berpikir bahwa Harvey mengisi jawaban secara acak dan menyerahkannya kepada pengawas ujian lebih awal. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan perhatiannya. Cory merasa jijik memikirkan kemungkinan itu. Kamu terlalu naif Harvey, aku tidak percaya kamu bisa menggunakan trik murahan seperti itu. Kamu tidak lebih baik dari Wilbur Lee saat ini. Jelas dia tahu segala jenis trik yang telah digunakan oleh Wilbur Lee untuk mengejarnya. Apakah kamu pikir kamu dapat berpartisipasi dalam ujian teori begitu saja? Kamu membuang-buang kertas ujian kami, Wilbur memelototi Harvey dengan dingin. Dalam pikirannya, Harvey telah menyerahkan kertas kosong karena tidak punya cara untuk keluar dari tempat ujian. Dengan santai, dia mengambil kertas Harvey dan berniat mengembalikan ke tempatnya. Tapi, dia terlihat membeku di saat itu juga. Dia akhirnya menyadari bahwa Harvey benar-benar telah menyelesaikan ujiannya. Bukan itu saja, setiap jawaban yang diberikan, semuanya benar. Wilbur sendiri belum menyelesaikan beberapa pertanyaan, tetapi dia bisa dengan jelas mengetahui bahwa Harvey telah menyelesaikan sisanya dengan benar setelah melakukan beberapa perhitungan. Mata Wilbur makin berkedut, dia dipenuhi ketidakpercayaan. Tidak mungkin, dia datang sejauh ini hanya untuk mengejar Cory dan dia bahkan berhasil lulus ujian. Apa, saat itu juga, rasa cemburu di hati Wilbur mulai tumbuh. Dia tidak ingin membiarkan Harvey memenangkan ujian, atau, dewinya akan meninggalkannya. Wilbur bermaksud merobek lembar jawaban Harvey di tempat itu, tapi karena ada lusinan kamera pengawas, dia mengurungkan niatnya dan menyimpannya karena tidak ada pilihan lain. Chapter 3330, waktu ujian tersisa 30 menit lagi sebelum waktu makan siang. Karena ada beberapa lembar jawaban untuk dirujuk penguji, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menandai kertas itu. Semua orang menunggu hampir 1 jam sebelum hasilnya keluar pada pukul 11.30 menit. Wilbur Lee dan penguji lainnya mengembalikan kertas-kertas itu ke podium. Saat ini, semua orang dengan cemas menunggu hasil ujian mereka, termasuk Cory John. Sementara di sisi lain, Harvey York tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Orang-orang yang mengembalikan lembar jawaban mereka lebih awal semuanya gagal dalam ujian. Ini cukup membuktikan betapa sulitnya ujian kali ini. Seluruh tempat itu berada dalam tekanan. Pengumuman hasil ujian pun disampaikan oleh penguji. Emma Bierstadt, nilai 79, peringkat ke-100. Kerumunan tersentak, skornya tidak terlalu tinggi, tetapi cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam kualifikasi. Abby Miller, nilai 82, peringkat ke-89. Satu persatu hasil ujian dibacakan, sementara penonton bersorak, itu sedikit menenangkan semua orang. Cory John, nilai 95 poin, peringkat pertama. Semua orang terkejut setelah mendengar itu, mereka semua tercengang saat melihat Cory.
Banyak orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat Cory. Mereka tidak bisa menolak wanita yang begitu berbakat dan menawan. Cory melangkah maju lalu mengambil kertas jawabannya. Kemudian, dia melirik Harvey dengan jijik sebelum berjalan melewatinya. Tentu saja, dia percaya bahwa dia berada di liga yang berbeda dengan Harvey. Semua orang segera mengambil hasil ujian mereka, tetapi tangan Harvey masih kosong. Karena dia yang pertama mengirim lembar jawaban, banyak orang dengan sabar menunggu untuk mengetahui berapa nilai yang dia dapatkan. Sebelum Cory dan yang lainnya bisa mengolok-oloknya, Harvey segera berdiri dan berkata, "Saya belum mendapatkan hasil ujian saya." Tidak ada lembar jawaban lagi, semua orang menoleh. Cory mencibir. "Kamu menginginkan lembar jawabanmu dikembalikan ketika kamu hanya menyerahkan selembar kertas kosong. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu?" Bahkan para penguji menjadi marah. "Ya, beraninya kamu menanyai penguji padahal kamu yang tidak mengerjakan ujian." "Lelucon apa ini?" Para peserta wanita tertawa terbahak-bahak. Mereka percaya bahwa Harvey sudah sangat keterlaluan ketika menanyai para penguji. Wilbur tahu bahwa Harvey pasti akan menanyakan Tenten itu. "Apakah kamu tidak mengerti mengapa kamu tidak memiliki kertas-kertas itu?" tanya Wilbur dingin setelah dia berdiri. "Apa ada hubungannya denganmu?" kata Harvey balik bertanya. "Saya tahu kamu berkewajiban untuk memberi penilaian kepadaku setelah aku mengikuti ujian. Setelah para penguji mengadakan pertemuan, kami menyimpulkan bahwa kamu bermain curang dalam ujian ini." Wilbur menunjukkan ekspresi suram di wajahnya, tetapi tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, dia telah memainkan peran besar untuk mewujudkan ini. "Kamu bukan hanya menipu, tetapi kamu bahkan sudah melanggar hukum. Kamu akan dijebloskan ke penjara karena melakukan hal ini." Semua orang tersentak setelah mendengar bahwa situasinya seserius ini. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Harvey. "Bagaimana apanya?" Harvey dengan tenang bertanya. Wilbur menyilangkan tangannya dengan ekspresi datar di wajahnya lalu berkata, "Kau masih belum mengerti, kau telah mencuri lembar jawaban. Ini tentu saja melanggar hukum." I'm always ready to play. Blues or punk? Have you seen my little bear? Wisdom dominates everything. Eyes on me, my little cupcake. Your fear will only feed.